Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu kembali dengan Pak Aris di adesi dan kohesi. Sebelum ke adesi dan kohesi, Pak Aris membahas terlebih dahulu soal perubahan fisika dan kimia. Dari video terdahulu tentang lilin dan Coca-Cola serta klorin, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Lilin mengalami perubahan fisika, artinya kembali ke bentuk awalnya. Sehingga perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai pembentukan zat baru, karena zat tersebut kembali ke bentuk awal. Coca-Cola dan klorin mengalami perubahan kimia, karena dia tidak kembali ke bentuk awalnya. Artinya, perubahan kimia adalah perubahan yang disertai pembentukan zat baru karena zat tidak kembali ke bentuk awal. Baik, kita ke adesi dan kohesi. Perhatikan video berikut. Perhatikan bahwa air ternyata dapat bertahan di atas koin cukup lama. Sehingga setelah 36 tetesan dia akhirnya meluber. Hal ini merupakan contoh kohesi. Sekarang perhatikan video yang ini. Perhatikan, ternyata air dapat dituang melewati tali. Hal ini merupakan contoh adesi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah gaya tarik antar partikel sejenis. Air dan koin adalah partikel lain jenis. Namun karena kohesi air lebih besar, dia lebih menarik yang sejenis dengan dia, yaitu sesama air. Hal ini menyebabkan air dapat bertahan lama di atas koin karena ditahan atau ditarik sesamanya air. Bayangkan kalau adesinya justru yang lebih besar, maka dia akan cepat meluber. Adesi adalah gaya tarik antar partikel lain jenis. Air dan tali adalah partikel lain jenis. Namun dalam kasus ini karena adesinya lebih besar, maka air lebih tertarik dengan yang lain jenis, yaitu tali. Hal ini menyebabkan air yang seharusnya jatuh jadi urung jatuh karena tertarik dengan beda jenisnya, yaitu tali. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah air raksa, perhatikan bentuk permukaannya. Permukaan ini disebut meniskus cembung. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah air di tabung reaksi. Perhatikan bentuk permukaannya. Permukaan ini disebut meniskus cekung. Meniskus adalah melengkungnya permukaan zat cair karena perbedaan kohesi dan adesi pada cairan tersebut. Jika kohesi lebih dari adesi, terjadi meniskus cembung. Contohnya pada kopi. Jika kohesi kurang dari adesi, terjadi meniskus cekung. Contohnya pada air raksa. Meniskus akan lebih bisa diamati di pipa kapiler. Perhatikan video berikut. Perhatikan bahwa cairan nampak lebih melengkung di pipa kapiler. Pipa kapiler adalah pipa yang diameternya kecil. Perhatikan bejana berhubungan berikut. Semakin kecil diameter pipa, kita lihat dari kiri ke kanan, diameternya semakin kecil. Ada perbedaan antara meniskus cembung dan cekung. Air yang sebelah sini itu mengalami meniskus cembung,
cairan yang sebelah sini mengalami meniskus cekung. Pada meniskus cembung, cairannya semakin turun. Pada meniskus cekung, cairannya semakin naik. Perhatikan video berikut. Hal ini dinamakan kapilaritas. Ini terjadi karena dalam kain banyak pipa-pipa kapiler di mana air bisa mengalir naik. Pipa tersebut disebut pori-pori. Baik anak-anak, sekarang setelah melihat video dari saya, jangan lupa kerjakan kuis berikut. Tulis link ini di address bar browser kalian masing-masing. Sekian video dari Pak Aris, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.